Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bun, makasih ya. wabarakatuh. Ya udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wassalama fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shallu ala Muhammad Sallallahu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdili zalimin bidzalimin wa
Shallu ala Muhammad. Silakan di absen Kak. Akmal Firdaus. Gak ada. Afgan Rizky. Ahmad Wasfal. Andrea Fatsya. Novel Hermawan. Hadir. Melamun Nopal, melamun siapa Pal? Ada. Dimas Pratama. Enggak ada. Jack mana Jack? Tumben. Asli. Ada. Gak percaya kalau Jack cabut, kalau Ahmad baru Umi percaya. Dimas tadi saya lihat udah pakai baju aja nih, naik motor ya. Jangan kompor. Iya. Asli. Tanya nih, asli nih. Asli. Oh, Jack enggak tahu nih. Enggak tahu kalau telatnya nih. Sudah? Yuk langsung dibuka fikihnya. Kita lanjutkan lagi nadom syaratnya wudhu. Yuk dibaca dulu dari awal. Syarat wudhu ada berapa? 10. Rukun wudhu ada berapa? 14. 6. Allah Rabbana. Rukun wudhu ada berapa? Syarat sah wudhu ada berapa? 10 kan barusan dibilang. Syarat wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada berapa? Yang 6 itu apa? Syarat wudu. Niat. Rukun wudhu. Satu. Rukun wudhu ada berapa? Syarat sah wudhu 6. Rukun wudhu 10. Syarat wudu. 10. Rukun wudhu 6. 10. Syarat wudhu 6. Rukun wudhu 6. Ahmad tidak lucu sama sekali ya. Baru datang udah bikin. Jangan bikin tensi Umi naik ya. Syarat wudhu ada 10 semua. Yang pertama haruslah Islam orangnya. Yang kedua tamyiz di dalam dirinya, yaitu tahu yang baik dan buruknya. Yang ketiga harus bersih dari haidnya dan juga harus bersih dari nifasnya. 4 bersih dari yang menghalanginya sampainya air wudhu pada kulitnya. Yang kelima jangan ada sesuatu yang bisa merubah kepada air. Yang keenam harus mengetahuinya pada skala fardu dalam wudunya. Jadi baru berapa kemarin? 6. 4 lagi ya. Tunggu Umi jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang nonton TikTok ikut ngaji bareng bersama santri TPQ Babojana. Malam ini jadwal fikih syarat sahnya wudhu. Semoga menambah ilmu, nambah berkah, nambah amal. Dan ketujuh janganlah meyakinkannya. Dan ketujuh janganlah meyakinkannya. Meyakinkan
meyakinkannya. Iya, janganlah meyakinkannya kepada fardu akan sunnahnya, kepada fardu akan sunnahnya. Udah? Yang kedelapan harus Akan sunahnya. akan sunnahnya. Bang Rayhan kalah sama Galang gercepnya. Yang kedelapan harus ada airnya, tohirmu tohir di dalam bagiannya. Yang kedelapan harus ada airnya, tohirmu tohir di dalam bagiannya. Sudah? Masa belum? Di dalam Kami ulang lagi. Yang kedelapan harus ada airnya, tohirmu tohir di dalam bagiannya. Kesembilan haruslah masuk waktunya, kesembilan haruslah masuk waktunya, kesembilan haruslah masuk waktunya. Udah? Waktu sholat yang sudah ditentukannya, waktu sholat yang sudah ditentukannya, waktu sholat yang sudah ditentukannya. Kesepuluh harus terus menerusnya, kesepuluh harus terus menerusnya, dari anggota satu hingga lainnya, dari anggota satu dan hingga lainnya, dari anggota satu hingga lainnya. Belum, satu ini lagi bait. Nomor 9 dan yang ke-10-nya, nomor 9 dan yang ke-10-nya itu khusus untuk yang daimul hadas, itu khusus untuk yang daimul hadas. Yang daimul hadas, daimul hadas sudah, yaitu orang yang terus menerusnya, yaitu orang yang terus menerusnya, tiap waktu selalu dalam hadasnya, tiap waktu selalu dalam hadasnya. Sudah? Tiap waktu selalu dalam hadasnya. Yuk baca bareng-bareng sebelum Umi jelaskan. Baca dulu bil barakah bareng-bareng. Semangat ya. Dan ketujuh, janganlah meyakinkannya, baca, kepada fardu wudu akan sunnahnya. Yang kedelapan harus ada airnya, tohirmu tohir di dalam
Ahmad baca. Ke-10 harus terus menerusnya dari anggota satu hingga lainnya. Nomor 9 dan yang ke-10-nya itu khusus untuk yang daimul hadat, yaitu orang yang terus menerusnya tiap waktu selalu alam hadasnya. Kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Dan untuk malam ini melanjutkan tentang penjelasan syarat sah wudu. Ada 10. Kalau rukun wudu ada 6. Jangan salah ya. Syarat sah wudu ada berapa? 10. Rukun wudu ada berapa? Yang 6 itu apa? Yang 10 itu apa? Ya, jangan kebalik ya. Nomor ke-7 jangan melukis, diam. Kalau mau jangan nulis-nulis. Kalau lagi menjelaskan itu dengerin. Karena wudu, mandi wajib, sholat itu pekerjaan kita sehari-hari. Duduknya yang bagus dong, Puput. Menghadap ke Umi, jangan menghadap ke Gina. Emang gurunya Umi Gina. Nah, menghadap ke Umi. Udahlah Nopal jangan nulis surat cinta dulu, nanti di rumah nulis surat cintanya. Nomor ke-7, dari syarat sahnya wudu jangan meyakinkan Kolbi dan Raihan dan Ahmad ngobrol terus kayak emak-emak. Maju Raihan, maju. Kosong isi. Waktunya ngaji, waktunya ngobrol. Nomor ke-7, syarat sah wudu itu tidak boleh meyakinkan yang wajib diyakinkan sunnah. Rukun itu wajib. Contoh, membasuh muka itu wajib atau sunnah? Wajib. Membasuh tangan wajib atau sunnah? Wajib. Sudah wajib, sudah tahu itu wajib, malah diyakinkan sunnah. Contoh, ketika ginting wudu, mengambil air pakai tangan untuk niat Bismillahirrohmanirrohim, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Membasuh muka wajib sunnah? Wajib. Sudah tahu wajib, tapi ginting malah dalam hatinya gini, sebenarnya membasuh muka ini sunnah loh. Nah, ketika meyakinkan yang wajib diyakinkan sunnah, batal wudunya sekaligus batal wudunya, tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya ya otomatis tidak sah sholatnya. Ini berlaku juga dalam sholat. Takbiratul ihram itu wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Fatihah itu wajib atau sunnah? Wajib. Ruku? Wajib. Bacaan dalam ruku? Sunnah. Nopal, makanya jangan nulis-nulis. Kalau Umi lagi menjelaskan, diam. Ketika membaca Fatihah tahu itu wajib, ditekadkan sunnah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nopal, sebenarnya bacaan Fatihah ini sunnah loh, bukan wajib. Batal langsung sholatnya. Nah, itulah pentingnya ilmu, pentingnya mengaji. Nanti kalau nggak ngaji dikira lagi ibadah padahal salah. Atau membatalkan sholat juga termasuk ketika sholat niat mau membatalkan kalau ada sesuatu. Kata Nopal, aduh aku lagi pesen nih COD Shopee, takut ketahuan mama. Tapi ini udah mau asar belum sholat. Karena COD kan, beli apa coba? Beli apa yang kira-kira dimarahin orang tua? Contoh aja, tapi gak usah dipraktekin. Oh iya, HP baru. Padahal kata Mama Nopal, ini uangnya nanti untuk beli motor ya, untuk kamu kuliah. Malah dibelikan HP. Karena takut ketahuan mamanya, pas lagi
lagi sholat duhur, Allahu Akbar, kata Nopal dalam hati, kalau paket datang, Pak Kurir datang, saya mau membatalkan dulu sholat. Sebelum dibatalkan juga udah batal. Itu baru dalam hati. Kata kolbi, aku sedang pesan GrabFood. Aduh, nanti kalau ini sholat selesai takut baksonya nggak enak juga. Mau sholat dulu nanti kalau di dalam sholat datang Pak GoFood, Gojek, aku mau batalin, batal seketika. Nah, itulah pentingnya ngaji, biar kita tahu ilmu, biar kita ibadahnya berdasarkan ilmu bukan nafsu. Nah, ketujuh, syarat sah wudu, yang sunnah yakinkan sunnah, yang wajib yakinkan wajib. Tidak boleh yang wajib diyakinkan sunnah. Cuma dalam pendapat ilmu fikih, ulama fikih membolehkan kalau yang sunnah diniatkan wajib, boleh. Tapi tidak boleh sebaliknya. Paham nggak? Paham. Yang wajib ditekadkan sunnah tidak boleh, otomatis batal wudunya. Tapi kalau yang sunnah ditekadkan wajib mah boleh. Itu untuk menjaga kehati-hatian. Contoh, kumur-kumur sunnah atau wajib? Sunnah. Tapi kita yakinkan ini kumur-kumur ini wajib nih. Karena merasa yakin ini wajib, jadi dia hati-hati. Jadi menyempurnakan seluruh fardu wudunya, dari mulai kumur-kumur, apalagi menghirup air ke hidung, ini kan sunnah, tapi dia yakinkan wajib, ini wajib, biar menjaga kehati-hatian. Semua sunnahnya wudu dia jaga dari awal sampai akhir, maka itu boleh. Tidak boleh yang wajib ditekadkan sunnah, yang sunnah ditekadkan wajib, boleh. Sama halnya dengan sholat, Fatihah wajib kan, ditekadkan sunnah, boleh tidak? Membaca surat setelah Fatihah sunnah atau wajib? Sunnah. Tapi dia meyakinkan ini wajib, boleh. Untuk menjaga kehati-hatian, dia selalu mau baca surat pendek setelah Fatihah. Bacaan ruku sunnah atau wajib? Kalau rukunya wajib, bacaannya sunnah, tapi dia meyakini, saya mau membaca aja karena saya merasa ini sudah wajib, maka boleh untuk menjaga kehati-hatian, biar dia di setiap rukun qauli, rukun fi'li, dia jaga hati-hati dari awal takbiratul ihram sampai salam. Yang kedelapan, syarat sahnya wudu itu harus ada air, ya tentu dong. Namanya aja wudu. Kalau nggak ada air, namanya apa? Tayamum. Maaf ya. Bila Anda berkenan, belilah di Tante Ella. Jangan ketawa kalah. 1005 guys. Ini Umi lagi di endorse. Beneran asli. Bek katanya udah terus. Yeay. Oh iya, nanti Umi endorse roti ya. Tapi rotinya habis. Yang kedelapan, syarat sahnya wudu itu harus ada airnya. Karena kalau nggak ada airnya namanya apa? Tayamum. Ya jelas dong harus ada airnya, namanya wudu. Dan yang harus jadi catatan, airnya harus tohir, mutohir. Apa? Tohir, mutohir. Sebutkan, air yang bisa dipakai wudu itu air apa? Tohir, mutohir. Ulangi sama-sama. Tohir mutohir. Artinya dari tohir mutohir adalah suci dan mensucikan. Suci belum tentu mensucikan, bisa mensucikan pasti suci. Air ini suci, makanya Umi minum. Coba dicoba lagi ya. Ini air suci, tapi tidak mensucikan. Karena kalau kita wudu pakai lemon es tea, tidak sah. Mentang-mentang kolbi sultan contoh ya. Amin. Bulan proses. Pakai klosetnya aja emas. Amin. Karena kolbi merasa sultan, lalu sama apa namanya kalau bawahan itu? Bodyguardnya. Hei, aku mau wudu, tapi tetap sultannya itu dia nggak lupa sholat, bagus. Hei, siapkan aku wudu, tapi aku wudunya mau pakai Starbucks. Kopi Starbucks. Itu sah nggak? Enggak. Suci. Atau minum apa? Wudunya pakai teh obeng. Karena ini panas, aku mau wudunya pakai teh obeng. Merasa sok-sokan jadi sultan, padahal jelas tidak sah. Teh obeng itu suci tapi tidak mensucikan. Untuk wudu itu suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan ada berapa?
7. Ih, cerdas loh ini, dia itu cerdas. Umi gemes deh. 1. Air apa? Air lakman. Sumur. Kok air mustamal? Udah tahu untuk wudhu, malah air mustamal. Jelas air mustamal nggak boleh dipakai wudhu kecuali sudah suci lagi. Kalau ini kan, dengerin. Dengan begini Umi tahu dia itu sebenarnya cerdas, cuma pura-pura. Masya Allah. Ginting, keluarkan potensimu. Kamu bener loh. Yang lain nggak bisa jawab, kamu bisa jawab. Masya Allah, sarang deo. 1. Air sumur. Terjun. Iya bener. Air hujan. Terjun itu masuknya ke sumber air. Air sumur, apalagi? Air hujan. Air hujan, betul. Sumber mata air, betul. Danau. Air danau, betul. Air par. Danau, sungai sama. Gak boleh, akan. Itu bukan suci, tapi memang najis. Boro-boro dipakai wudhu, minum aja haram. Gak boleh bercanda. Akan, tengok, Ginting. Contoh dia, diam-diam hafal. Apalagi tadi air laut, terus air es, terus air embun. Air danau, air sungai, air laut itu satu sama. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke pantai, jangan ada alasan belum sholat ya, belum wudhu, itu air laut banyak kan asinnya, nggak apa-apa kan, asinnya hakikat dari Allah, bukan diasinin penjaga laut, ya? Hah? Enggak lah. Ya memang pakai garam kan, itu dari Allah asli. Garam alam. Contoh, maaf, nih dengerin. Kalau air yang bisa dipakai wudhu itu kan air suci dan mensucikan, diantaranya air minimal 2 kulah atau lebih, itu air banyak. Air sedikit boleh dipakai wudhu, cuma jaga kesuciannya, tidak boleh kena lagi bekas menghilangkan hadas kecil kita, nanti jadi air mustamal. Yang itu yang kalau dibilang tadi air mustamal. Contoh, di bak mandi kalian pakai ember atau pakai bak mandi yang sudah di ember ya. Segede-gedenya ember nggak mungkin lebih dari 2 kulah, kecuali drum yang biru, yang gede, yang tinggi, itu baru 2 kulah. Itu pun harus penuh. Kalau diambil 1 gayung udah kurang dari 2 kulah. Jadi kalau kalian wudhu, membasuh 1 bagian fardu wudhu, anggota wudhu, lalu ada cipratan masuk lagi ke ember tersebut, maka ember tersebut seluruhnya udah jadi air mustakmal. Aduh, bagaimana Umi kalau dibuang sayang? Alirkan lagi, buka lagi kerannya sampai tumpeh-tumpeh, baru suci lagi, baru bisa dipakai lagi. Nah ini hati-hati kalian kalau mandi pakai shower atau pakai gayung? Pakai langsung ada Pak. Pakai shower. Kalau kata Umi astaga, Abah kan kamu gak merasa kamu langsing. Pakai kartu. Pakai sendok kamu mandi jam 2 malam, selesai jam 2 siang. Yang penting mandi. Nah, jadi tuh tengokan cewek-cewek sampai menertawakan, masa mandi pakai sendok? Oh, mungkin sendoknya sendok ini, sendok sekop apa untuk bangunan itu gede kan? Air suci dan mensucikan. Dengerin. Jadi kalau kalian laki-laki nih, kalau habis maaf mau mandi besar, entah dari mimpi, entah naudzubillah dari apa, jangan melakukan hal yang diharamkan. Tapi memang kalau ada satu waktu kalian mau mandi besar, ingat airnya itu harus tohir, mutohir, dan minimal 2 kulah biar terjaga kesuciannya. Kalau memang lagi darurat air, pakainya hati-hati dan berhemat, tidak boleh boros, karena mubadir itu perbuatan syaitan. Nomor ke-9 harus masuk waktunya, waktu sholat yang sudah ditentukannya. Ayo baca bareng-bareng bait ke-2. Ke-9 haruslah masuk waktunya, waktu sholat yang sudah ditentukannya. 10 harus terus menerusnya dari anggota 1 hingga lainnya. Udah dengerin? Terkhusus nomor
9 dan nomor 10 ini khususon alias spesial bagi orang yang sedang daimul hadas. Daimul hadas itu termasuknya udzur syar'i, jadi wudunya harus mepet sudah masuk adzan dan harus antara wudu dan sholat tidak boleh ada jeda lagi kegiatan yang lain. Termasuk daimul hadas itu apa? Kentut terus. Kalau perempuan keputihan, laki-laki kentut terus. Apa katanya? Bapak terus. Iya, apa aneh malam ini ya? Perlu dicurigai. Dia bilangnya yang aneh-aneh loh, masa tua katanya. Mabok. Awas loh, bercanda yang sering jangan-jangan. Nggak boleh. Nanti itu hal-hal yang sering diungkapkan keseringan itu biasanya pembiasaan sehari-hari kita. Nomor 9 dan 10 ini khusus untuk orang yang sedang udzur syar'i, yaitu daimul hadas. Daimul hadas diantaranya kentut terus, keputihan, atau pas lagi beser. Tahu nggak kalian beser? Masa beser nggak tahu? Pipis terus, anyang-anyangan. Penyakit anyang-anyangan kalau kita habis makan jengkol sama pete disatukan, biasanya itu anyang-anyangan. Jadi mau pipis, pipisnya mah nggak banyak, mau pipis lagi. Padahal dipipisin nggak keluar, tapi pas udah mau pipis lagi itu namanya anyang-anyangan. Nah itu termasuk udzur syar'i. Jadi wudunya harus menunggu dulu waktu adzan. Kalau sudah dengar Mang Jajang di masjid adzan baru wudu. Setelah wudu jangan main HP lagi. Udah tahu dia lagi langgeng hadas terus malah main HP tapi langsung sholat. Paham? Syarat sah wudu ada berapa? 1 apa? Islam. 2 apa? Tamyiz. 3 bersih dari haid dan nifas. 4 bersih dari yang menghalangi air ke kulit. 5 jangan ada sesuatu yang bisa merubah air wudu. Yang ke-6 harus mengetahui fardu wudu, hafal fardu wudu ada 6 dan hafal dari awal sampai akhir harus tertib, tidak boleh menclok. Yang ke-7 tidak boleh meyakinkan hal yang wajib diyakinkan sunnah, tapi kalau sebaliknya boleh. Yang ke-8 memakai air yang tohir, mutohir, suci dan mensucikan. Ke-9 dan ke-10 khusus untuk yang sedang daimul hadas, yaitu wudunya pas waktu sholat tiba alias sudah adzan. Yang ke-10 antara wudu dan sholat tidak boleh ada kegiatan lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafa'anallahu bi ulumi fi dzarrain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Doa qalbi. Ahlana wa qarabatilana fi dinina tawasalna bita'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah ikut ngaji di TikTok. Mudah-mudahan sama-sama mendapat berkah ilmu dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.